Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Jumiarsa dari BNN Kota Tasikmalaya sebagai Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik, rekan-rekan peserta LDKS dari SMU 1 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan materi tentang bahaya narkoba. Kalau berbicara masalah narkoba, kita harus tahu dulu sejarahnya, bahwa narkotika itu sebenarnya ada fungsinya untuk kesehatan. Jadi yang selama ini adik-adik mungkin yang ada di pikirannya bahwa narkotika itu identik dengan kata negatif. Tetapi pada awalnya, pada sejarahnya, bahwa zat narkotika itu digunakan untuk dunia medis. Pada waktu itu zat yang digunakan adalah morfin. Morfin bisa digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Tetapi pada perkembangannya, morfin itu seringkali disalahgunakan. Jadi efek-efek dari narkotika, khususnya jenis morfin, pada waktu itu banyak disalahgunakan. Jadi yang diatur oleh negara adalah bukan penggunaan narkotika, tapi penyalahgunaan narkotika. Kemudian kita berbicara masalah narkotika. Narkotika dalam pengertiannya di Undang-Undang 35 tahun 2009, yaitu zat baik berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintetis yang apabila disalahgunakan itu dapat menurunkan kesadaran. Narkotika sendiri di Undang-Undang 35 ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Di mana untuk golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk dunia medis atau pengobatan. Jadi peruntukannya hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada golongan 2. Golongan 2 ini bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi sebagai alternatif terakhir apabila obat-obatan yang ada atau sudah ditemukan itu tidak bisa mengobati selain menggunakan zat narkotika tersebut. Kemudian ada golongan 3. Nah, golongan 3 ini yang lazim digunakan untuk dunia medis atau pengobatan. Jadi para dokter, para ahli meresepkan obat-obatan jenis narkotika golongan 3 itu sudah biasa. Nah, kita kembali kepada regulasi mengenai narkotika. Jadi yang mengatur ancaman hukuman, mengatur penggunaan, mengatur jenis-jenis narkotika, yaitu di Undang-Undang 35 tahun 2009. Kemudian zat-zat yang termasuk ke dalam narkotika itu diatur di dalam lampiran Menteri Kesehatan. Nah, ini setiap tahunnya selalu berubah, selalu bertambah, karena adanya zat-zat baru yang digolongkan ke dalam narkotika. Kemudian kalau kita merujuk kepada pengertian narkoba, bahwa narkoba itu adalah narkotika, bahan adiktif, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, tadi yang narkotika sudah saya sampaikan. Kemudian psikotropika. Psikotropika itu bentuknya sudah obat-obatan, tetapi bila disalahgunakan itu bisa sama saja menurunkan tingkat kesadaran orang yang menyalahgunakannya. Kemudian bahan adiktif lainnya. Nah, ini sebenarnya bukan bagian dari narkotika, juga bukan bagian dari psikotropika, tetapi kalau disalahgunakan tetap ujung-ujungnya dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya itu dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, otak ini yang diserangnya itu bagian otak apa? Jadi
Otak yang diserang dari penyalahgunaan narkoba itu adalah otak bagian depan atau PFC, prefrontal cortex. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sel otak jika sudah ada kerusakan itu tidak bisa regenerasi atau tidak bisa dipulihkan. Dan sampai saat ini belum ada penemuan yang bisa memulihkan sel otak yang sudah rusak akibat narkotika. Nah, makanya begitu bahayanya narkotika ini apabila disalahgunakan. Kemudian kita melihat perkembangan sekarang ini bahwa banyak sekali remaja khususnya di usia-usia produktif, usia-usia sekolah mulai dari jenjang SMP sampai SMU, bahkan juga ada mulai dari SD. Nah, ini sudah terpapar penyalahgunaan narkotika. Kita bisa, rekan-rekan bisa melihat bahwa masuknya zat narkotika dari luar negeri ke Indonesia ini sangat luar biasa masifnya. Yang baru-baru saja ada penggagalan masuknya jenis narkotika jenis sabu, yaitu di Pantai Madasari Pangandaran, itu jumlahnya 1 ton. Nah, kita sebagai pelajar seyogyanya harus berpikir lebih panjang lagi bahwa narkotika ini tentunya bukan hanya sebagai bisnis yang menggiurkan, bisnis yang bisa menghasilkan uang banyak bagi para pelaku peredaran gelapnya, tetapi ini juga merupakan ancaman bagi negara kita demi keberlangsungan negara. Karena yang disasar itu adalah usia-usia rekan-rekan, usia-usia remaja. Nah, mereka berpikir bahwa kalau remajanya dilumpuhkan dengan penyalahgunaan narkotika, tentunya negara juga akan menjadi sangat lemah dan rentan untuk dijajah. Nah, makanya kalau dari bapak-bapak TNI itu menggambarkan bahwa banyaknya masuk jenis zat narkotika ke Indonesia ini itu disinyalir sebagai proxy war atau perang tapi tanpa menggunakan senjata api. Nah, kemudian bagaimana solusinya untuk rekan-rekan remaja atau pelajar agar terhindar dari bujuk rayu jeratan penyalahguna narkoba. Nah, kami dari BNN Kota Tasikmalaya ada program yang namanya Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika. Jadi bentukan kami itu ada dari beberapa sekolah yang memang sekolah itu berada di tempat yang rentan terhadap peredaran narkoba. Jadi kami berikan materi-materi kepada pelajar tersebut untuk nantinya sebagai perwakilan di setiap sekolah yang bisa mensosialisasikan kembali kepada rekan lainnya. Jadi itulah betapa hebatnya dampak narkotika, betapa harusnya rekan-rekan menghindari penyalahgunaan narkotika. Kemudian sekali menggunakan narkotika itu kerusakan di otaknya permanen. Jadi kalaupun ada rehabilitasi dan di kami juga ada tempat layanan rehabilitasi, itu hanya memulihkan saja untuk para pecandu narkotika. Jadi bukan menyembuhkan. Jadi tidak ada kata sembuh untuk pecandu narkotika. Nah, kemudian berdasar dari data yang ada di BNN bahwa semakin tahun memang di kalangan remaja ini yang terlibat penyalahgunaan narkotika ini semakin bertambah. Nah, ini hal-hal yang harus disikapi oleh rekan-rekan bahwa keberlangsungan negara ini tentunya ke depan ada di tangan rekan-rekan. Ya, harusnya mulai dari saat ini bisa menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, juga ya lebih luasnya untuk negara, karena rekan-rekan ini merupakan aset negara. Nah, itu
himbauan dari saya, dari BNN Kota Tasikmalaya untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan semuanya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan bertanya kepada rekan-rekan ya peserta LDKS ini. Yang saya tanyakan, rekan-rekan apabila di lingkungannya ada yang menyalahgunakan narkotika, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan agar tidak ikut terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.